Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pagi untuk edisi tanggal 4 Maret tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus, karena di pagi hari ini Engkau bangunkan dari pembaringan kami. Kami mau beraktivitas, sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu menjadi renungan kami dalam perjalanan hidup kami. Engkaulah hadir dalam jiwa kami oleh pimpinan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita yang terambil dari Daniel pasal 2 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allah-Mu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab Engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Firman Tuhan menggambarkan, mengajak kita di pagi hari ini bahwa kesaksian daripada seorang raja Nebukadnezar yang pada ketika itu dia sangat gelisah oleh karena mimpinya yang dia tidak paparkan kepada para kasdim, yaitu ahli sihir, ahli nujum, yang akan memaparkan mimpinya dan memberikan makna tentang mimpinya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sesuatu yang sangat membuat kita memberikan pertanyaan yang sangat besar. Raja Nebukadnezar, dia tidak memaparkan mimpinya, tetapi dia meminta kepada para ahli, para ilmu yang mempunyai ilmu, yaitu ahli-ahli nujum, untuk bisa memaparkan mimpinya dan memaknai. Dan kalau mereka berpikir bahwa setelah dititahkan oleh Raja Nebukadnezar, setiap yang tidak bisa memaparkan mimpinya dan memaknai, mereka akan dipenggal, mereka akan diberi hukuman, suatu mimpi yang membawa maut. Itulah pikiran dari para ahli nujum, ahli tafsir tentang mimpi. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin inilah salah satu juga kita sering bermimpi dalam setiap hari. Mungkin ada yang membuat kita memaparkan mimpi kita, sehingga mimpi itu menjadi suatu membuat kita ragu dalam atau apapun yang bisa kita lakukan. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kekejaman daripada Nebukadnezar, apabila tidak mampu menafsirkan mimpi, maka mereka akan dapat hukuman. Itulah suatu kepedulian daripada seorang Daniel yang pada ketika itu di tahanan, dia mendengarkan itu, bahkan dia juga akan menerima hukuman apabila tidak memberikan tafsiran dan penuturan tentang mimpi. Olehnya dia datang kepada para pekerja istana, mengatakan bahwa dia akan berhadapan dengan Nebukadnezar. Dan disitulah dia diberi kesempatan untuk bisa memaparkan mimpi Raja Nebukadnezar. Dengan pertolongan Tuhan, dia berhikmah, dia bisa memaparkan mimpi dan menyingkap rahasia apa yang dirasakan oleh Raja Nebukadnezar. Itulah salah satu yang menjadi dasar firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Daniel adalah seorang yang sangat peduli kepada orang yang sedang akan dibunuh dan akan dipenggal kalau tidak mampu menerjemahkan mimpi. Itulah dia, maka dia mengajak temannya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, untuk berdoa kepada Tuhan, dan mereka mendapat hikmat dari Tuhan dan memaparkan semua mimpi Raja Nebukadnezar dan menyingkapkan rahasia daripada mimpi tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan bahwa Raja Nebukadnezar sangat takjub dan dia sangat bangga dan gembira ketika dia dipaparkan tentang mimpi itu. Bahkan dia menyembah Daniel. Tapi di sini yang kita lihat bahwa Daniel itu adalah orang yang rendah hati, dan dia tidak mau meninggikan diri ketika dia diberi suatu penghormatan. Itulah salah satu juga bahwa Daniel adalah orang yang setia. Dia berhikmat dari Tuhan karena dia dari semua yang dia mimpikan, yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar itu,
yang menuturkan dan menyingkap rahasia itu bukan kepintaran Daniel, tetapi dia dengan teman-temannya, dengan kawannya, dia berdoa dan Tuhan memberikan hikmat tentang apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Sehingga ketika Daniel memaparkan, maka para ahli, para kasdim yang tadinya sangat khawatir akan dipenggal menjadi tidak terjadi sesuatu. Dan itulah sesuatu kebanggaan juga bagi mereka. Sehingga di Daniel juga tidak pernah meninggikan hati walaupun dia disembah oleh Nebukadnezar. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita ambil dari renungan di pagi hari ini? Yang pertama, kegelisahan daripada Nebukadnezar karena dia tidak tahu masa depannya dan apa yang terjadi, itu adalah suatu tanda bahwa dia tidak dikuasai oleh roh. Dan dia menjadi sesuatu yang raja yang sangat otoriter, dan dia takjub kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Sehingga kita juga berpikir, apakah Allah yang disembah oleh Daniel itu juga adalah Allah yang kita sembah? Oleh karena itu, kesetiaan Daniel untuk berdoa kepada Tuhan dan memberi jawaban tentang tafsiran mimpi Nebukadnezar itu adalah suatu membuat hati Nebukadnezar tidak lagi gelisah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kesetiaan Daniel dan teman-temannya, dia selalu berhikmah bahwa tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Ketika mereka memohon kepada Tuhan, mereka diberikan hikmat tentang penafsiran daripada mimpi tersebut. Sehingga mereka bisa memaparkan, menuturkan dan memaknai tentang mimpi tersebut. Itulah karena, dan ketiga, kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah, yang yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, akan menyingkapkan rahasia dan apa saja yang kita pikirkan yang mungkin tidak bisa kita pecahkan, karena Tuhan memberikan jalan untuk kita dan kita mempunyai masa depan yang pasti tentang masa depan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, di pagi hari ini mari kita tetap setia, bergumul, dan tetap kita berdoa di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhanlah kita menemukan rahasia dan menyingkapkan apa saja yang akan kita jalani ke masa depan. Karena firman Tuhan ini adalah menjadi pegangan kita, menjadi penuntun kita untuk bisa menentukan masa depan kita. Oleh karenanya, marilah kita tetap berteguh, bersetia, bersembah, menyembah Tuhan, dan kita akan tetap diberikan apa yang harus kita minta melalui kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu untuk menjadi renungan kami di pagi hari ini mengawali aktivitas kami, di mana kami akan tetap Engkau berikan suatu kekuatan untuk menjalani masa depan kami, dan kami akan diberikan ketenangan jiwa kami ketika kami mengalami suatu pergumulan. Oleh karena firman-Mu itu menjadi penuntun kami, menjadi membawa perjalanan hidup kami. Olehnya kami kuatkanlah oleh pimpinan roh-Mu. Bapa, di pagi hari ini kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, untuk setia, untuk tetap bergumul, untuk tetap berdoa kepadamu. Dan kami memohon kepadamu Kau berikan kekuatan, baik jemaat Tuhan yang sedang bergumul masa depannya, dan mungkin ada yang sedang dalam penyakit. Tuhan, Kau berikanlah penyembuhan untuk mereka. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini biarlah kami semua, anak-anak dan putri-Mu, tetap setia melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga Engkau Bapa yang di sorga memberikan berkat buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati.